Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini saya akan menceritakan kisah perjalanan tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah sufi wanita yang memberi nuansa tersendiri dalam dunia tasawuf dengan pengenalan konsep mahabbah, sebuah konsep pendekatan diri kepada Tuhan atas dasar kecintaan, bukan karena takut akan siksa neraka ataupun mengharap surga. Cinta Rabi'ah merupakan cinta yang tidak mengharap balasan. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Bashriyah al-Quraisyah. Ia diperkirakan lahir pada tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi atau 99 Hijriah atau 717 Masehi di suatu perkampungan dekat kota Basrah atau Irak, dan wafat di kota itu pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi. Dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, kondisi perekonomian sang ayah sangat buruk, sehingga ia tidak punya uang dan penerangan untuk bisa menemani istrinya melahirkan. Beberapa hari kemudian setelah Rabi'ah lahir, Ismail bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad berkata kepada Ismail untuk tidak bersedih, karena Rabi'ah akan tumbuh menjadi seorang wanita yang mulia. Sejak kecil Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang pintar dan taat beribadah. Tak berselang lama kedua orang tuanya meninggal dunia, yang hanya meninggalkan perahu kecil yang rapuh yang kemudian dijadikan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Saat Basrah dilanda kemarau panjang, Rabi'ah bersama 3 saudaranya memilih untuk berkelana ke berbagai daerah demi bertahan hidup. Namun dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dari 3 saudaranya. Nahasnya, Rabi'ah yang seorang diri diculik oleh sekelompok penyamun dan dijadikan budak atau hamba sahaya. Rabi'ah kemudian dijual kepada seorang pedagang dan hidup dalam kesengsaraan. Suatu malam Rabi'ah bermunajat kepada Allah. Apabila dia bebas dari perbudakan ini, ia berjanji tidak akan berhenti beribadah. Tak disangka doa Rabi'ah langsung terjawab. Saat sedang sholat malam, tiba-tiba majikan Rabi'ah dikejutkan dengan sebuah lentera yang bercahaya bergantung di atas kepalanya tanpa sehelai tali. Cahaya tersebut bersinar menyinari seluruh rumah. Sang majikan merasa takut sehingga Rabi'ah dibebaskan. Setelah tidak lagi menjadi hamba sahaya, Rabi'ah pergi ke padang pasir dan tinggal di sana. Di tempat inilah Rabi'ah menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Bahkan Rabi'ah memiliki majelis yang dikunjungi oleh banyak murid. Semasa hidup, Rabi'ah memberikan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah kemudian dikenal menjadi tokoh sufi besar. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat. Rabi'ah dikenal sebagai tokoh sufi dengan syair-syair cintanya yang sangat indah dan mengagumkan. Banyak tokoh sufi yang mendatangi Rabi'ah, di antaranya Malik bin Dinar, Sufyan as-Sauri, dan Syakik al-Balkhi. Rabi'ah al-Adawiyah memiliki corak tasawuf yang unik dan berbeda dengan para sufi pendahulunya. Corak tasawuf Rabi'ah terfokus pada konsepnya tentang mahabbatullah atau cinta Allah, yang mengungkapkan perasaannya tentang cinta ilahi dengan 2 corak cinta, yaitu cinta karena diriku dan cinta karena dirimu. Cinta pertama berpijak kepada diri seorang hamba yang jatuh cinta dan senantiasa terpaut dengan Tuhannya. Pada makom ini seorang hamba berusaha untuk mendekat kepada Allah dengan menunjukkan kepatuhannya dan membenci sikap melawan kepadanya. Dengan ketaatan dan kepatuhan yang luar biasa, maka seorang hamba akan berhasil menjadi kekasihnya. Keberhasilan menjadi kekasih Allah membawa kepada pengalaman baru, yakni pengalaman merasakan cinta yang kedua, yakni cinta karena dirimu. Pada makam ini Rabi'ah mengalami kasyaf, yaitu keterbukaan tabir yang selama ini menghalangi hamba dengan Tuhan. Melalui proses mukasyafah, hamba berusaha Tuhan membukakan hijab Rabi'ah sehingga tercapailah makam musyahadah, yaitu pengalaman menyaksikan keagungan Allah melalui basyirah atau mata hati, sehingga ia mencapai ma'rifat atau mengenal Allah dengan meyakinkan. Pada tahap ini Rabi'ah merasakan cinta Allah karena dirinya. Tasawuf yang diamalkan oleh Rabi'ah termasuk tasawuf irfani. Konsep tasawuf mahabbah yang diajarkan oleh Rabi'ah merupakan perwujudan rasa tulus dan ikhlas dengan cinta tanpa adanya permintaan ganti dari Allah. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan tasawuf dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufi, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi sesudahnya, dan puisi cintanya sering dirujuk oleh para sufi lainnya.
Terima kasih telah menonton. Saya Habibah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.